Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sonia Azizah dari Offering Day. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal tahun 2020. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kesalahan Berbahasa pada Teks Eksposisi Karya Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Malang. Di dalam menu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Di dalam bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 yang berbasis teks juga mengarahkan siswa untuk cakap pada keempat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Siswa di sekolah tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan berbahasa secara verbal, melainkan juga harus memiliki keterampilan dalam bahasa tulis. Teks eksposisi merupakan salah satu ragam teks yang terdapat dalam kurikulum 2013. Teks tersebut mengajarkan untuk menyampaikan informasi secara singkat dan faktual. Kesalahan berbahasa umumnya terjadi karena faktor kompetensi, yang artinya para siswa belum sepenuhnya memahami tata kebahasaan yang digunakan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan ejaan dalam teks eksposisi karya siswa. Yang kedua, bagaimana penggunaan kosakata yang tepat dalam teks eksposisi karya siswa. Yang ketiga, bagaimana penggunaan konjungsi dalam teks eksposisi karya siswa. Yang keempat, bagaimana penggunaan kalimat dalam teks eksposisi karya siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memaparkan penggunaan ejaan dalam teks eksposisi karya siswa. Yang kedua, memaparkan penggunaan kosakata yang tepat dalam teks eksposisi karya siswa. Yang ketiga, memaparkan penggunaan konjungsi dalam teks eksposisi karya siswa. Yang keempat, memaparkan penggunaan kalimat dalam teks eksposisi karya siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup. Di dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi penggunaan ejaan, kosakata, konjungsi, dan kalimat yang termasuk dalam kesalahan berbahasa pada teks eksposisi karya siswa. Yang kedua, penelitian ini dikaji di SMP Negeri 1 Kota Malang. Yang ketiga, proses penelitian dilakukan 2 kali dalam pembelajaran. Yang keempat, peneliti hanya mengamati teks eksposisi karya siswa. Selanjutnya ada keterbatasan di dalam penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya terfokus pada kesalahan berbahasa pada teks eksposisi karya siswa. Yang kedua, penelitian ini dapat diteliti di SMP lainnya, namun peneliti hanya meneliti di SMP Negeri 1 Kota Malang pada kelas 8E. Yang ketiga, penelitian ini dapat diteliti berkali-kali, namun peneliti hanya meneliti sekali. Keterbatasan ini disebabkan oleh waktu, dana, dan tenaga. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada secara teoritis.
Hasil penelitian dapat menambah sumber pengetahuan mengenai pembelajaran teks eksposisi. Selanjutnya ada hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada bidang pendidikan, khususnya mengenai pembelajaran teks eksposisi. Untuk secara praktis, yang pertama ada guru. Sebagai pengajar, yaitu guru mendapatkan solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berikutnya. Untuk siswa, siswa dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil tulisannya, serta guru dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menulis teks eksposisi. Untuk menu bagian kedua, bab 2, ada kajian pustaka. Yang pertama, kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa umumnya terjadi karena faktor kompetensi yang artinya para siswa belum sepenuhnya memahami tata kebahasaan yang digunakan. Maka dari itu, dalam menghadapi persoalan ini sangat diperlukan upaya untuk meminimalisir atau meminimalkan kesalahan berbahasa dalam teks eksposisi karangan siswa. Yang kedua, ada teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, berfungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik yang bersifat ilmiah, dengan tujuan untuk menjelaskan informasi tentang tertentu agar bisa menambah pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci. Yang ketiga, penggunaan bahasa dalam teks eksposisi meliputi penggunaan ejaan, penggunaan kosakata, penggunaan konjungsi, dan penggunaan kalimat yang terdapat dalam teks eksposisi karya siswa. Selanjutnya, menu bagian ketiga, metode penelitian. Yang pertama, ada pendekatan dan jenis penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan yaitu analisis teks. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti menyajikan uraian mengenai kesalahan berbahasa dalam teks eksposisi karya siswa kelas 8 SMP. Peneliti akan mendeskripsikan kesalahan berbahasa berupa penggunaan ejaan, kosakata, konjungsi, dan kalimat dalam teks eksposisi karya siswa. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang diperlukan oleh peneliti berupa karangan teks eksposisi karya siswa kelas 8 yang berisi kesalahan berbahasa. Karangan siswa akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis teks bagi peneliti untuk mengetahui kesalahan berbahasa dalam karangan teks eksposisi karya siswa. Selanjutnya, sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah karangan eksposisi karya siswa kelas 8. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tugas mengarang teks eksposisi. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah panduan observasi dan panduan studi dokumen. Panduan observasi ini berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti ketika meneliti.
Panduan studi dokumen berisi tentang komponen yang harus ada untuk dijadikan bahan analisis teks karya siswa tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap di dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.